Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMK Doa Bangsa, berjumpa dengan saya dan Mutadin, guru mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada video yang pertama ini kita akan membahas kompetensi dasar yang pertama, menerapkan logika dan algoritma komputer. Adapun tujuan dari pembelajaran dari video ini adalah setelah melalui pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan konsep logika dengan baik. Nah, itu para siswa sekalian, kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasar ini kita akan bagi menjadi 3 video. Video yang pertama membahas tentang logika, video yang kedua membahas tentang algoritma, dan video yang ketiga nanti membahas tentang flowchart atau bagan alir. Oke, baiklah, pada video yang pertama ini kita akan membahas tentang logika. Apa itu logika? Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi logika itu bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Kemudian, apa manfaatnya kita belajar logika? Dengan belajar logika, pertama akan menjaga supaya kita selalu berpikir benar dan menggunakan asas-asas sistematis. Kemudian, dengan belajar logika, kita membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, manfaat belajar logika adalah membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Dan yang keempat, manfaat belajar logika dapat meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Nah, itu para siswa manfaat yang didapat kalau kita belajar logika. Jadi logika adalah sesuatu yang sangat penting khususnya dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Oke, berikutnya. Apa fungsi logika? Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita harus menarik kesimpulan. Dalam pelajaran-pelajaran, seringkali kita mendapat tugas dari Bapak Ibu Guru untuk membuat sebuah kesimpulan. Nah, salah satu fungsi logika ini adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan benar yang ada. Dalam menarik kesimpulan ini dikenal ada 2 jenis penalaran. Yang pertama penalaran deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke pernyataan benar yang khusus. Kemudian yang kedua, induktif. Induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke pernyataan benar yang umum. Jadi sekali lagi ada 2 jenis penalaran, yaitu deduktif dan induktif. Berikut adalah contoh penarikan kesimpulan secara deduktif. Misalkan ada pernyataan seperti ini. Semua siswa SMK Doa Bangsa harus jujur, ikhlas, dan amanah. Ariel adalah siswa SMK Doa Bangsa. Dari 2 premis ini maka bisa dibuat kesimpulan. Oke, benar. Simpulannya adalah Ariel harus jujur, ikhlas, dan amanah. Nah, penarikan kesimpulan ini menggunakan penalaran secara deduktif. Dari yang bersifat pernyataan benar yang bersifat umum ditarik menjadi pernyataan benar yang bersifat khusus. Semua siswa SMK Doa Bangsa itu bersifat umum. Ariel adalah siswa SMK Doa Bangsa itu bersifat khusus. Nah, maka simpulannya adalah Ariel harus jujur, ikhlas, dan amanah. Itu adalah contoh deduktif. Berikutnya, contoh penarikan kesimpulan dengan menggunakan penalaran secara induktif. Oke, di sini ada 3 pernyataan. Pertama, Devi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Anissa rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Asep rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Ketiga pernyataan ini bersifat khusus. Maka dari ketiga pernyataan ini kita bisa menarik sebuah simpulan yang bersifat lebih umum, yaitu silakan
Oke, benar. Yaitu simpulannya adalah siswa yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. Nah itu para siswa sekalian, video pertama pembelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dalam video ini kita membahas tentang pengertian logika. Oke, itu saja. Nanti kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Tetap terus menonton di channel Doa Bangsa TV. Jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silahkan komen untuk perbaikan video pembelajaran ini.